Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Sabar, sadar, tahan kesulitan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'an imam wa bil mu'minina ikhwan. Al-Kisah di tahun 67-an ada satu keputusan strategis yang merubah seluruh tatanan perjuangan kaum Harokiyun. Teriakan dan petik takbir harus berganti menjadi wiridan yang dijaharkan. Lagu-lagu bertema patriotisme berubah menjadi nada lembut. Lupinan niatan ngawas segenap empat perkara. Senjata menjadi pena, amunisi menjadi tinta, seragam ala tentara menjadi seragam kesantrian ala Miftahul. Semua berawal dari renungan yang dalam, bimbingan para murabi, komunikasi batin dengan sang pemilik segalanya. Lalu muncul natijah minal jihad bil harakah ilal jihad al akbar bil fikrah. Wajnan, begitu beliau dipanggil dengan penuh sayang, seolah menjadi magnet baru setelah istihad perjuangannya berubah dari harakah menjadi fikrah. Tidak sedikit dari kita datang karena magnet itu. Dari seluruh penjuru mata angin, manusia-manusia Indonesia melakukan rihlah ilmiah menjadi santri Hifdzul Huda. Lalu kita duduk tunduk pada petuahnya, taat pada ideologi yang diajarkannya. Apakah dengan cara dakwah yang digariskannya menjadi santrinya sepakat dengan cara dakwah, menerima cara dakwah yang digariskannya menjadi santrinya, jadi alumninya, menghabis panjang hari untuk meraih sebanyak-banyaknya manfaat di akhirat. Pasca keajengan ada dewan kiai, ada proses peralihan cara dari power sharing menjadi sharing power. Baheula sagala kumaha ajengan ayeuna kolektif dalam musyawarah dewan kiai. Para alumni paling tidak harus melihat kami secara utuh sebagai sebuah keluarga pengabdi Hifdzul Huda, karena sadar barokah orang tua terbagi menjadi 9. Tentu harus muncul bahwa dalam diri ini ada yang kurang. Lalu muncul inisiatif dari setiap pribadi untuk saling mengangkat saudara atau iparnya menjadi murabi. Dari relasi murid dan murabi inilah gerbong besar bernama Hifdzul Huda bisa berjalan menelusuri rimbanya zaman. Lalu bisakah kalian meniru kami? Atau dengan mudah kalian menyebut kami murabi? Lalu kalian cium tangan kami, bulanan menjadikan ajang selfie dengan kami, sementara hati kalian menepi mencari objek lain sebagai inspirasi. Lalu tidak sejalan dengan arahan menganggap pimpinan hanya simbol, lalu menafikan amanat musyawarah yang diemban dalam setiap titah dan perintahnya. Musyawarah besar ini momen langka. Buatlah komitmen untuk kembali menjadi Hifdzul Huda seutuhnya sebagai pengabdi, bukan buruh di mana upah yang dicari. 5 tahun masa mengabdi harus jadi alat refleksi dan evaluasi untuk membuat proyeksi
Kitah mana yang akan jadikan tempat kita kembali? Satu, apakah Hamidah tetap menjadi wasilah, sarana penjemput-jemput bulu gundul, wadah sili sorogan ke ilmu jeung pengalaman mungkin, alat tatali batin ikatan guru murid, atau sebaliknya Hamidah dijadikan alat ekspresi pengurus dan anggotanya untuk hal-hal yang tidak pernah kalau gatal di waktu mondok, misalnya politik, silahkan dimusyawarahkan. Yang kedua, Hamidah adalah lembaga kader. Kita hitung selama 5 tahun pendaftar di Bidul Huda Pusat ada sekitar 1.500 per tahun, total 7.000 santri. Yang diwisuda sekitar 200 orang wisudawan-wisudawati. Belum lagi yang keluar dari ibtidah, sanawi, baik resmi ataupun tidak. Ada wali santri, ada ribuan kader baru yang pernah meneguh air yang sama dengan kita, menerima ajaran yang sama dengan kita. Lalu hari ini mereka pergi entah kemana, karena kita lebih memilih sibuk untuk berkomunikasi dengan tokoh siapa dan di mana saja, sementara anak-anak ideologi Bidul Huda seperti anak ayam yang kehilangan induknya. 3. Dulu wali santri adalah Ansor dan kita yang mungkin adalah Muhajirin. Sekarang ajaran pengabdian kita lebih luas. Ada masjid, ada masyarakat, ada madrasah, ada kaum perempuan dan anak-anak sebagai santrinya. Ada instansi di mana kita ada pegawainya. Siapakah Ansor yang sering disebut oleh Muhajirin dalam tausiahnya? Jangan jadi misteri. Musyawarahkan, buat garis-garis besar sebagaimana haluan. 4. Tentang ketaatan. Bisakah berpikir demokratis yang mengedepankan musyawarah? Jadikan baik dan buruk menurut agama, bukan untung rugi menurut kalkulasi akal semata. Kalau semua menjadi hitam atau abu-abu, bertanyalah kepada para murabbi. Dengan arahan pimpinan, bahkan saya sanggup pasang badan kalau ada yang tidak sejalan dengan arahan pimpinan umum pesantren Bidul Huda, mengkun ayat rek taat kasahadeun. 5. Filosofi mengabdi di Hamidah hanya 2, dwi darmo, darmaning perintah dan darmaning bakti. Hal ini sering dilupakan ketika berkaitan dengan kue-kue kekuasaan, kue-kue politik, apalagi kue yang besar. Awas, semua berpotensi buat kita kesasar. 6. Apresiasi dan penghargaan untuk 5 tahun ini, dan berharap gerbong besar ini utuh dengan beberapa tambahan. Katakan mudah taat, catat, dan silahkan minggat. Mari kita berjalan bersama masyarakat sampai Islam datang menghampiri kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.